Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk menyampaikan materi tentang hubungan industrial di sektor publik. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Marsiska Laurencia, yang kedua ada Nalda Maharani, yang ketiga ada Mainena, yang keempat ada Dina Fitria Sabila, yang kelima ada Fauzan Abdul Rafi, yang keenam ada saya sendiri, Riko Arya Putra, yang ketujuh ada Firlianza Divafsari. Dalam materi hubungan industrial di sektor publik ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada state as employer, yang kedua ada conservative legacy, yang ketiga ada new labor and modernizing government, yang keempat ada public service employment. Kita masuk ke pembahasan tentang sektor publik. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat. Komposisi sektor publik berbeda antar negara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintahan dan badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Abdul Rafi, NIM 141. Di sini saya akan meneruskan apa yang telah diterangkan oleh teman saya Riko. Berbeda dengan sektor swasta, keanggotaan serikat di sektor publik mengalami perkembangan di awal tahun era 60-an, 70-an, dan tetap stabil di era 80-an. Perubahan dalam kerangka hukum turut berkontribusi terhadap perkembangan serikat di sektor publik. Salah satu tahap awalnya adalah pemberlakuan aturan perundingan kolektif di tahun 59 bagi pegawai negeri di negara bagian Wisconsin, yaitu pemberian hak perundingan kolektif bagi para pegawai negeri tersebut. Perubahan serikat sektor publik justru terjadi di industri jasa dan antara karyawan kerah putih, kelompok yang selama ini dipandang sulit diorganisir. Berbeda dengan sektor swasta, di sektor publik, aksi mogok di level federal dan level negara bagian merupakan tindakan ilegal. Di tahun 2006, dari 20 aksi mogok yang melibatkan 1.000 lebih pekerja, 8 diantaranya terjadi di lingkup Pemda dan negara bagian. Selanjutnya saya akan membahas materi pertama, yaitu state as employee. Peran negara sebagai pemberi kerja tergantung pada beberapa aspek tata kelola, termasuk pertanyaan mengenai fungsi negara, organisasi yang beroperasi, dan pendekatan manajemen yang diadopsi. Pemerintah memutuskan bagaimana ia akan mengelola tenaga kerjanya, memilih model kepegawaian, kompensasi, dan sistem keterlibatan karyawan yang ingin diikuti. Sifat dari setiap peran negara sebagai pemberi kerja mencerminkan pertemuan atau kolaborasi dari setiap faktor seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Negara juga dapat menggunakan peran mereka sebagai pemberi kerja untuk merekayasa kebijakan publik dan social goals lainnya. Negara sebagai pemberi kerja sangat bervariasi dalam fungsi, organisasi, dan manajemen di seluruh wilayahnya. Pola budaya, sejarah, dan ideologi yang berbeda berkontribusi pada variasi yang terlihat jelas dalam kebijakan serta dalam praktiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu peran negara sebagai tuan rumah. Jadi dari pernyataan tersebut, peran negara sebagai tuan rumah adalah khas dalam akuntabilitas publik atas tindakannya. Contohnya seperti keputusan tentang perekrutan staf dan cara di mana mereka berhasil untuk dihargai atas keterbukaannya secara umum dalam hal yang skalanya kecil. Sebuah aspek penting dari akuntabilitas ini menyangkut gaji dan kondisi karyawan sektor publik. Negara harus berdamai atas ekspektasinya bahwa harus adil menjadikan model dengan tugasnya kepada wajib pajak sebagai wali dari keuangan setiap masyarakat. Jadi wajib pajak ini tidak hanya menguntungkan karyawan dalam sektor publik saja, tetapi wajib pajak ini juga nantinya akan berguna untuk masyarakat luas. Selanjutnya, sampai pada tahun 1980, dukungan kelembagaan yang kuat untuk serikat buruh dan perundingan bersama kondisinya sudah relatif baik dalam proses layanannya, misalnya seperti pensiunan, membayar rumah sakit, ataupun dalam hal gaji
Kondisi ekonomi yang memburuk akan mengakibatkan hubungan industrial di sektor publik menjadi lebih tidak menentu dan sempat akan menyebabkan terjadinya konflik dalam konteks tingkat berfluktuasi dengan cepat serta inflasinya itu akan tinggi. Lalu serangkaian sengketa akan berlarut-larut terancam pada pola koperasi dari serikat buruh dan perilaku manajemen dan menentang pemikiran tradisional tentang adanya layanan etos publik. Kebijakan pemerintah pada kasus tersebut difokuskan pada menahan pertumbuhan belanja publik, privatisasi, komersialisasi, dan intervensi hukum serta administrasi untuk mengurangi kekuatan serikat buruh dan memperkuat posisi argumentasi manusia. Bagi kebanyakan komentator, tahun 1980 menyaksikan runtuhnya tradisional yang berhubungan dengan hubungan industrial pada sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlianza Dipapsari dengan NIM 276 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang konservatif legasi. Konservatif legasi ini bermula pada musim dingin tahun 1978 sampai tahun 1979 yang terjadi di Inggris. Selanjutnya pada masa ini merupakan masa-masa yang kurang bersahabat bagi orang Inggris. Hal ini dikarenakan musim dingin itu tidak hanya udara menjadi lebih dingin dan bersalju, tetapi kegiatan ekonomi atau ekonomi di negara tersebut juga kurang baik. Selanjutnya banyak toko-toko yang gulung tikar dan orang-orang banyak meminta kenaikan gaji. Padahal pada saat itu di Inggris sedang mengalami resesi. Serikat buruh banyak yang mogok, sedangkan pemerintahan tidak begitu kompeten menghalau krisis yang sedang terjadi di negaranya tersebut. Selanjutnya musim dingin itu kita kenal sebagai Winter of Discontent, atau kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia sebagai musim dingin ketidakpastian. Berdiri di antara serikat buruh yang protes akan permasalahan ini dan pemerintahan buruh yang kurang kompeten dalam menangani kasusnya. Partai oposisi yang sedang mempersiapkan pemilu di tahun tersebut, yaitu Partai Konservatif yang dipimpin oleh Margaret Thatcher, tentu saja melihat hal ini sebagai amunisi kampanyenya. Tidak hanya menjadikan momen itu sebagai senjata untuk menghantam pemerintahan buruh di sana, tetapi ia juga menertibkan serikat-serikat buruh yang suka turun ke jalan. Saat kampanye dimulai, hal ini membuktikan bahwa Margaret Thatcher sebagai pemimpin konservatif. Selanjutnya, pada tahun 1979 ini dikenal sebagai awal mula neoliberalisme yang menandai titik balik politik Inggris dan menandai titik balik politik dunia juga. Selanjutnya, dari pemilu tersebut yang dilakukan oleh Margaret Thatcher dalam partai konservatifnya, diprediksi bahwa jatuh pada kemenangan konservatif pertama di dekade 1980-an yang dampaknya kemudian mempengaruhi dunia bertahun-tahun kemudian. Kebijakan sektor publik juga perlu diimbangi dengan adanya kritik yang kuat terhadap nilai-nilai manajemen dan kebijakan di sektor publik, yang mana hal ini mengatakan juga manajer jangan terlalu tunduk terhadap hubungannya dengan serikat buruh dan kelompok profesional, yang mana kepentingan produsen telah memenangkan konsumen di sektor publik. Bagian yang paling terlihat dari program reformasi konservatif adalah program yang dapat mencapai privatisasi. Banyak bagian dari sektor transportasi, dalam hal ini termasuk juga kereta api, telah diprivatisasi pada tahun 1997 di Inggris. Skala program privatisasi itu jauh lebih besar daripada yang diadopsi pemerintah di bagian benua Eropa lainnya. Selanjutnya, seperti kebijakan pelengkap liberalisasi yang dirancang untuk merangsang pasar kompetitif. Hubungan kerja dan konsekuensi industri yang diprivatisasi secara tidak merata
itu sulit untuk mengurangi dampak dari deregulasi. Deregulasi sendiri kita ketahui sebagai pengurangan atau penghapusan aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, perusahaan dan perubahan teknologi dalam hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, maksudnya perubahan kepemilikan itu berubah dari sektor publik ke sektor yang diprivatisasi atau lebih ke sektor swasta. Selanjutnya, meskipun demikian, dalam banyak kasus yang merupakan gabungan dari proses-proses ini menyebabkan kerugian pekerjaan yang sangat besar. Dalam hal ini, kerugian yang sangat besar ini juga dirugikan dan difasilitasi oleh pembayaran redundansi yang cukup besar. Jadi meskipun dalam kasus ini banyak protes-protes yang dapat merugikan pekerjaan dengan jumlah yang sangat besar, tetapi hal ini juga difasilitasi oleh pembayaran redundansi yang cukup besar juga. Jadi hal itu bisa tertutup. Nawar dari penentuan gaji di perusahaan yang masih dominan di privatisasi ini tetap menjadi lebih terdesentralisasi. Atau terdesentralisasi itu jadi pengambilan keputusannya tidak dilakukan oleh pusat tetapi pada otonom daerah-daerahnya saja. Itu dan restrukturisasi perusahaan tercermin dari struktur tawar-menawar yang lebih berbeda. Jadi adanya lagi restrukturisasi perusahaan karena berpindah dari sektor publik ke sektor yang diprivatisasi atau ke sektor swasta. Kebijakan privatisasi ini memang dilanjutkan oleh privatisasi parsial pada kontrol di sektor transportasi udara. Meski kekhawatiran dan keselamatan itu masih ada karena tadinya privatisasi ini diambil alih oleh sektor publik. Selanjutnya, pemerintahan menerima sebagian besar argumen bahwa privatisasi ini juga memiliki efisiensi dan layanan peningkatan kualitas, meskipun dengan biaya praktek kerja yang lebih intensif dan mungkin akan kehilangan pekerjaan. Hal ini maksudnya pemerintah itu juga menerima argumen bahwa privatisasi ini sebenarnya tidak buruk-buruk amat juga karena privatisasi memiliki efisiensi dan layanan yang lebih desentralisasi. Jadi kualitas pelayanannya itu juga lebih tidak terlalu sentral. Jadi lebih menyeluruh. Meskipun biaya praktek kerja ini lebih insentif dan juga mungkin banyak juga buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Pengecualian penting adalah industri kereta api, di mana kemarahan publik terdorong sebab adanya penurunan standar pelayanan dan penyimpanan dalam standar kesehatan dan keselamatan. Jadi, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa banyak bagian dari sektor transportasi termasuk kereta api telah diprivatisasi pada tahun 1997. Skala program privatisasi itu jauh lebih besar daripada yang diadopsi pemerintah di negara Eropa lainnya. Seperti yang tadi kita jelaskan kan seperti itu. Selanjutnya hal itu juga menyebabkan penurunan standar pelayanan karena kalau diprivatisasi istilahnya perusahaan swasta yang mengambil alih industri kereta api. Jadi pelayanannya mungkin kurang baik atau kesehatan dan keselamatannya itu standarnya agak menyimpang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, nama saya Nadia Marhani. Saya akan menjelaskan New Labor and Modernizing Government, tenaga kerja baru, dan pemerintah modern, yaitu pemerintahan yang telah modernisasi pelayanan publik serta menandakan adanya perubahan penting dari kebijakan pemerintahan buruh pada masa lalu. Lalu, sebagian besar, restrukturasi organisasi radikal dari pelayanan publik diperkenalkan di bawah konservatif. Nah, konservatif itu yaitu sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Lalu, pada program pemerintahan untuk modernisasi pemerintahan dirancang untuk mendorong pergeseran dari minimasi biaya terhadap penekanan pada kualitas layanan dan ditingkatkan pemantauan ketat dari standar pelayanannya.
Jadi pada tenaga kerja baru ini, pemerintah modern mempunyai keputusan kebijakan yang berbeda dengan hasil keputusan yang berbeda, namun mempunyai hasil yang sangat signifikan. Selanjutnya, materinya tentang Public Service Employment atau pekerjaan layanan publik. Nah, pada pekerjaan ini di sektor publik dibedakan antara 3 subsektornya. Nah, yang pertama, hampir 2,7 juta staf dipekerjakan oleh pemerintah daerah, yaitu merupakan organisasi dengan pemimpin terpilih yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan dana melalui harga retribusi dan pajak, serta bertanggung jawab untuk layanan lainnya. Nah, yang kedua, lebih dari 1,5 juta staf bekerja di perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan publik, yaitu memiliki kebebasan yang cukup besar untuk melakukan kegiatan mereka di sepanjang lini bisnisnya. Nah, yang ketiga ini, hampir 0,5 juta pegawai negeri memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuknya seperti jaminan sosial dan layanan ketenaga kerjaan. Jadi, alokasi fungsi antara 3 subsektor tadi merupakan kejadian sejarah yang telah dipengaruhi reformasi sektor publik. Nah, selanjutnya, kebijakan-kebijakan pemerintah buruh sendiri didorong oleh sebagian rekrutmen dan retensi masalah jangka pendek dari karyawan sektor publik. Nah, akan tetapi oleh kebutuhan untuk merespon persepsi luas dari pelayanan publik ketika dalam keadaan krisis juga. Nah, dalam hal ini terdapat laporan ketika kondisi krisis di mana terbatasnya ketersediaan dan kualitas tidak merata terhadap pelayanan publik yang diproduksi oleh lembaga-lembaga publik dan kelompok-kelompok tertentu, serta terdapat masalah-masalah yang dibesar-besarkan oleh partai oposisi dan media massa. Nah, dalam hal ini serikat buruh dan asosiasi profesional memberikan kontribusi yang secara aktif, dan mereka juga berpendapat bahwa dengan sumber daya yang substansial ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan gaji dan tingkat kepegawaian dengan dapat mengurangi beban kerja dari setiap karyawan tersebut. Nah, dalam hal ini kami mengambil contoh kasus pada perusahaan PT PLN yang menerapkan hubungan industrial di perusahaan tersebut. Yang pertama, dengan adanya peraturan perusahaan yang termuat di SOP dan juga penyesuaian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, terdapat standar kerja di PT PLN bagi karyawan akan mendapatkan sertifikat untuk semua profesi. Dan yang terakhir, adanya Morning Coffee sebagai forum jajaran manajerial PT PLN dalam melakukan pembahasan aturan baru dan masalah di perusahaan tersebut. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus hubungan industrial pada sektor publik, di mana kelompok kami mengambil contoh kasus pada PT PLN. Sebelumnya saya akan membahas tentang saluran-saluran hubungan industrial PT PLN distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jatinangor, Semarang. Yang pertama ada peraturan perusahaan, di mana peraturan ini dibuat secara tertulis oleh perusahaan terkait tata tertib dan sistem kerja untuk para pekerjanya. Dan yang kedua adalah PKB atau Perjanjian Kerja Bersama, di mana perjanjian ini dibuat dibuat oleh serikat kerja dengan si pengusaha. Yang ketiga adalah lembaga bipartit. Lembaga bipartit ini adalah lembaga komunikasi, konsultasi, dan musyawarah terkait hal-hal yang berhubungan dengan hubungan ketenaga kerjaan, di mana anggotanya adalah serikat kerja dan pengusaha. Yang keempat adalah serikat kerja, dan yang kelima adalah lembaga tripartit. Lembaga tripartit ini adalah lembaga konsultasi, komunikasi, dan musyawarah terkait hal-hal yang berhubungan dengan hubungan ketenaga kerjaan, di mana anggotanya selain serikat kerja dan pengusaha, namun juga ada anggota pemerintah. Yang
adalah lembaga kerja tripartit dan majelis PPHI. Majelis PPHI ini adalah majelis penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan pemerintah dengan PT PLN, di mana pemerintah bermitra dengan PT PLN, yaitu pemerintah dan komisaris PT PLN bekerja sama dalam penentuan kenaikan gaji untuk para karyawan PT PLN, disesuaikan dengan masa jabatan, level jabatan, dan tingkat jabatannya. Terus selanjutnya, selain itu pemerintah juga berperan dalam mengevaluasi kinerja PT PLN, baik itu daerah maupun pusat. Selanjutnya, pemerintah PLN juga memiliki hubungan secara eksternal, yaitu dengan masyarakat, adalah sebagai service legal agreement. Sebagai contoh, misalkan ada pemadaman listrik, di mana PLN memiliki batas waktu senggang dalam penyelesaian pemadaman tersebut. Hal itu tertulis dalam perjanjian, namun posisinya masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian tersebut. Namun dalam hukum perjanjian itu adalah sah. Selanjutnya saya akan membahas terkait kendala yang biasanya terjadi pada PT PLN. Itu biasanya kendala secara internal atau di dalam organisasi atau perusahaan PLN sendiri. Biasanya kendala yang dihadapi adalah terkait ketidakdisiplinan atau konflik antar karyawan. Pelanggaran atau hukuman yang terjadi, PLN menerapkan mengklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah pelanggaran ringan, di mana apabila pekerja tidak bekerja hanya sekali dan tanpa alasan, dan biasanya sanksi yang diberikan hanyalah sebuah teguran. Untuk pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran sedang, di mana pekerja apabila tidak bekerja selama beberapa hari tanpa adanya keterangan, dan sanksi yang diberikan biasanya berupa surat peringatan atau SP. Untuk yang ketiga adalah pelanggaran berat, di mana apabila ditemukannya pekerja misalkan menggunakan barang-barang terlarang seperti narkoba atau melakukan tindak korupsi. Biasanya PT PLN membuat tim investigasi antara dari pihak serikat kerja dengan pihak manajemen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat yang ada di dalam PT PLN. Dan biasanya penerapan sanksi yang diberikan kepada pekerja itu biasanya tertera dalam biasanya ada dalam PKB atau perjanjian kerja bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.